Halo Indonesia, tendangan di belakang saya ini telah dilakukan dengan manis oleh Tino secara LDR atau jarak jauh dan hasilnya adalah jebret, gol. Hari ini anak-anakku sekalian kita akan membahas tentang aljabar jebret. Bagaimana aljabar jebret itu? Kita ikuti terus perjalanan saya di channel ini. Mantap! Anak-anakku sekalian, kita langsung masuk ke kelas online kita bersama Francis Corner membahas tentang aljabar. Nah, pertama saya akan mengajak kalian untuk praktek langsung ya. Nah, ini pemfaktoran ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, a-nya tidak sama dengan 1. Mari kita lihat. Jebretnya seperti apa ya ini sebenarnya ya. Tapi sebelum kita jebret, kita lihat dulu ya praktek-praktek awal ini. Hal-hal yang seperti ini saya yakin kalian sudah bisa ya. Pemfaktoran jenis ini menggunakan aturan seperti yang terlihat di slide, yaitu A dalam kurung X plus P per A dalam kurung X plus Q per A. Itu dikalikan semuanya ya. Nah, A-nya siapa sih? A-nya itu 2, yang lingkaran merah ya. Kemudian kita lihat dituliskan seperti itu. Lalu bagaimana dengan P dan Q-nya ya? Kita ternyata harus memenuhi syarat ini. P plus Q-nya itu sama dengan B. Siapa B? Yaitu 11 yang warna hijau lingkarannya. Lalu P kali C-nya adalah A-nya itu 2 ya. Dan C-nya siapa sih ya? C-nya adalah yang lingkaran ungu yaitu plus 12. Perhatikan saya membuat lingkaran di sana, tandanya saya ikutkan. Artinya kalau di situ negatif berarti negatifnya ikut gitu ya. Oke, sekarang mari kita cari. P plus Q-nya 11 dan P kali Q-nya 2 kali 12. Kira-kira berapa ya yang dikali harus 24 dan dijumlah harus sama dengan 11. Nah, patokan kalian adalah dari faktor dari 24-nya. Seperti itu. Jadi, hasilnya saya yakin kalian tahu yaitu 8 dan 3. Kita cek ya. 8 kali 3 betul 24 dan 8 tambah 3 adalah 11. Nah, diperoleh P-nya 8, Q-nya 3. Boleh kebalik nggak? Oh, sangat boleh. Silahkan aja. Tapi nanti kalian punya cara sendiri ya. Jadi ini saya salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Sengaja supaya kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian. Nah, lalu 11X itu kita akan pecah menjadi seperti itu. Ya, 2 dikali X plus 8 per 2 dikali dengan X plus 3 per 2. Karena P-nya sudah diketahui kan? Sesuai aturan yang di awal tadi. Ya, yang P per A dan Q per A itu. Nah, hati-hati di bagian ini. Kalian lihat dulu, amati dulu yuk. Yang bisa langsung dibagi itu adalah 8 per 2. Sementara 3 per 2 itu akan menghasilkan pecahan. Maka, ini saya tutup dulu. Kita kalikan dulu. 2 kali X ditambah 2 kali 3 per 2. Hasilnya adalah 2X plus 3. Jadi cari yang pecahannya tidak habis dibagi. Dalam hal ini yang X plus 3 per 2. Ya. Lalu bagaimana? Yang X plus 8 per 2 tinggal ngikut saja, seperti itu. Oke? Nah, mari kita coba. Silakan kalian coba. Nah, untuk mencoba, kalian bisa pause dulu video ini. 1, 2, 3. Nah, silakan pause dulu ya. Kerjakannya nggak usah kelamaan. 1, 2, 3. Selesai. Karena kita akan jebret-jebret, jadi harus cepat ya. Oke, sama aturannya. A-nya itu 3. Ya. Lalu kita akan mencari, memenuhi syarat ya. P plus Q-nya harus sama dengan B, yaitu min 5. Dan P kali Q-nya adalah A kali C. Nah, ini saya tunjukkan nih, yang bentuknya negatif ya. Sehingga diperoleh P plus Q-nya min 5, P kali Q-nya sama dengan 3 kali min 2, yaitu min 6. Seperti ini. Kira-kira berapa ya P dan Q-nya? Tepat sekali. P-nya 1 dan Q-nya minus 6. Dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya itu dari faktornya minus 6, itu sebagai kuncian. Ya. Lalu kita rubah bentuknya ini ke bentuk yang sesuai dengan rumus itu, ya. Sekali lagi ini bukan satu-satunya cara. Ini salah satu cara. Ada banyak cara. Kalian bisa kembangkan sendiri. Nah, kita lihat. Yang tidak habis dibagi adalah yang 1 per 3 ini. Maka 3-nya dikali dengan X plus 1 per 3 menghasilkan 3X plus 1. Bagaimana dengan yang X plus min 6 per 3? Tinggal dibagi saja. Beres itu. Selesai. Ya. Baik anak-anakku, sebelum kita menjebret, masih ada satu yang harus kalian lakukan, yaitu pemanasan lagi. Bagaimana pemanasannya? Kita ikuti ya. Ada beberapa contoh soal. Yang pertama, A plus B kuadrat itu, saya mengulang kelas 7, yaitu A kuadrat plus 2B plus B kuadrat. Caranya dari mana? Silahkan kalian cari ya. Itu caranya sangat mudah.
Nah, sekarang perhatikan di sini. Saya punya soal itu X plus 3 pangkat 2. Tolong diamati dulu. X-nya saya beri warna biru, itu artinya yang A. Nah, ini menariknya begini. Sebetulnya di depan X ada koefisien yaitu 1. Nah, di sana terlihat ya, A-nya itu 1X, warna biru. Lalu, yang lingkaran hijau itu adalah tanda plusnya. Itu plus. Kalau belakangnya selalu plus, karena akan dikuadratkan kan, menjadi 3 kuadrat. Jadi, B-nya itu 3, sehingga yang B kuadrat juga 3 kuadrat. Seperti itu ya. Tolong diamati sebentar, kalian boleh pause dulu video ini kalau kalian butuh waktu. Oke, hasilnya adalah seperti itu, X kuadrat tetap, yang belakang 3 kuadrat 9, dan yang tengah 2 dikali 1X adalah 2, 2X ya, dikali 3 menjadi 6X. Gampang ya? Oke, Pak, bagaimana sih dengan, kalau itu kan A plus B ya, bagaimana dengan A min B? Caranya sama ya, namun yang membedakan ini. Nah, lihat nih ya, ini X min 3 nih. Pertama, lingkarannya dulu tuh, lingkaran hijau. Jadi kalau min, maka di situ ada min juga. Belakangnya selalu positif, karena min 3 belakangnya itu kalau dikuadratkan kan akan menjadi 3 kuadrat ya. Seperti itu. Ya, B kuadrat. Nah, jadi A-nya itu sama dengan X, atau 1X, seperti itu. Ya, B-nya adalah 3, maka belakangnya 3 kuadrat. Kembali, bisa kalian pause dulu untuk mengamati warna-warna itu. Saya sengaja menggunakan warna supaya lebih memudahkan. Sehingga kita peroleh X min 3 kuadrat sama dengan X kuadrat, belakangnya 9, dan tengahnya min 2 kali 1X kali 3 sama dengan min 6X. Gampang ya? Kita lanjut yuk. Pemanasan berikutnya, naik level. Aturannya tetap sama. Namun, sekarang kita lihat, A-nya ternyata ada 4X, koefisien dari X-nya 4. Caranya gimana? Nah, gampang. Pertama, lingkarannya dulu kita lihat. Itu plus. Belakangnya pasti plus. Yang B kuadrat itu ya. Lalu, nah, kita lihat A dan B-nya. Yang lingkaran biru menandakan A, 4X, dan B-nya adalah 3. Maka itu 3 kuadrat. Pak, kok di situ ada 16X kuadrat? Nah, kalian lihat. A-nya 4X dikuadratkan, 4 kuadrat 16, X dikuadratkan, X kuadrat. Gampang ya? Oke, boleh pause dulu kalau kalian masih bingung atau di-rewind dulu video ini ya. Oke, tapi saya rasa kalian pasti bisa. Maka hasil akhirnya adalah seperti itu. Ya, yang A kuadrat, 16X kuadrat, B kuadratnya 9. Beres, 4X dikuadratkan, 3 dikuadratkan. Namun yang tengah itu yang menjadi perhatian kita. 2 kali 4X kali 3 hasilnya 24X. Lanjut ya. Sekarang saya punya tadi A min B kuadrat. Nah, sekali lagi lingkarannya dulu kita mainkan. Kemudian kita cari A dan B-nya. A-nya itu 4X. Saya sengaja pakai yang tengah ya. Kalau yang A kuadrat gampang itu. 4X dikuadratkan 16X kuadrat, 3 dikuadratkan 3 kuadrat. Sama dengan 9 ya. Sehingga hasilnya 16X kuadrat min 24X plus 9. Oke? Ini dia, Bang Aljabar jebret. Kita akan mulai ya. Ayo kita jebret. Sekarang saya balik. Jadi soalnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jawabannya nanti A plus B kuadrat. Nah, saya punya soal begini nih. Tuh. Waduh. Ini dari mana nih caranya? Ya, caranya sangat gampang. Kita lihat sama-sama. Tugas kalian adalah, lihat. Itu dibentuk menjadi yang kotak biru. Nah, patokannya, kunciannya yang tanda panah itu yang pertama. B kuadratnya berapa sih? Oh, ternyata 4. Maka mengikuti aturan ya. Bla 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 kuadrat ditambah 2AB. Nah, B-nya udah ketemu 4. 4 dikali 2, 8. Maka tinggal ngikut X-nya. Ya. Tuh, B-nya 4. Lalu, X-nya sama dengan A. Sehingga diperoleh X plus 4 kuadrat. Nggak apa-apa, masih langkah awal, tidak perlu takut ya. Kita akan melihat polanya lagi. Mari. Masih sama soalnya ya. Saya naikkan levelnya. Kita lihat sama-sama. Perhatikan yang ada di kotak. Kunciannya B kuadrat itu 9, maka yang warna ungu itu 3. Ya, itu maka B-nya kita ketemu 3. Lalu, yang di tengah itu kan harus 12X. Nah, sudah ada 2 dan 3 sebetulnya. Kalau 2 itu udah pasti ya. Maka ditemukan A-nya adalah 2X. Cocok? 2 kali 3, 6. Kali 2 sama dengan 12. Kasih X-nya. Dia sebagai 2X yaitu A. Maka jawabannya adalah A plus B kuadrat.
kalian bisa pause dulu video ini, atau ulang tadi yang di awal tadi, jebret yang pertama. Sangat mudah ya. Lanjut, kita ke jebret yang ketiga. Nah ini dia, kalau tadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, sekarang A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya, kita lihat sama-sama. Wah, kok bisa langsung cepat, Pak? Ini dia, kunciannya di sini. Dan itu dia, B-nya itu 3. Dari mana 3? Akar dari 9. 3 ya. Tinggal dikuadratkan kan? Lalu kita lihat A-nya itu X, ya, 2-nya mengikuti pola kan? Min 2 itu mengikuti pola yang di atas, sehingga diperoleh X min 3 kuadrat. Selanjutnya kita ke soal jebret yang berkaitan dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, tapi ini soalnya khusus ya, naik level. Nah, kita lihat sama-sama tuh. Kita kotakin dulu saja. Nah, kunciannya kalian cari itu, dan bentuk ke pola A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. B-nya udah jelas 5, ya. Maka 5 kali min 2, min 10, supaya jadi min 30, dikalinya adalah 3X. Ternyata kalau dikuadratkan 3X juga sama dengan 9X kuadrat. Cocok! Jadi hasilnya adalah 3X min 5 kuadrat. Gampang ya? Sangat mudah bukan? Anak-anakku sekalian, untuk yang berikutnya, latihan ngejebret ini, saya akan memunculkan soal advance, ya. Dan pakai cara yang kedua. Nanti kalian bandingkan cara pertama dan cara kedua. Cara pertama itu yang sebelum ini ya, videonya bisa kalian putar. Nanti cara kedua yang sekarang yang akan saya bahas, kalian bandingkan. Mana yang lebih mudah, pilihan ada di tangan kalian. Mari kita babat juga ini latihan ngejebret. Nah, ini dia. Advance ya, soalnya naik level tuh. Pak, pangkatnya kok jadi pangkat 4? Tenang aja. Nah, ini dia. Titik-titik itu adalah berisi tentang A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi polanya saya masukkan. Kunciannya dari mana, Pak? Dari sini. Ya, ini salah satu contoh. Maka ini 3. Udah dapat. Ini tinggal copy. B-nya ketemu 3. Bagaimana dengan A-nya? Kalian tinggal lihat tuh, yang di tengah ya. 2 kali titik-titik kali 3. Sudah ada 6. Berarti yang belum adalah X kuadratnya. X kuadrat itu sama dengan siapa? Kalau kita lihat itu sama dengan X pangkat 4. Ya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus 3 pangkat 2. Oke, kita lanjut ya. Ini kita naik level nih. Nah, anak-anakku tolong perhatikan baik-baik. Di sana, yang bagian akhirnya yang di ruas kiri adalah plus 2. Sementara 2 adalah bukan bentuk kuadrat. Jadi kita harus tukar posisi. Jadi belakangnya itu harus bentuknya plus dan kuadrat. Seperti ini. Nah, itu dia. Jadi plus 2-nya di tengah, yang 1 plus 1 per A kuadrat di belakang. Ya, depan dan belakang sudah bentuk A kuadrat. Saya sengaja pakai P plus Q kuadrat karena di situ ada A, supaya kalian tidak bingung ya. Oke, masih dengan menggunakan pola yang sama, saya menggunakan cara dari belakang, ya. 1 per A kuadrat menjadi 1 per A dikuadratkan. Ini ngikut, B-nya udah ketemu. Bagaimana dengan yang bagian depannya? Ternyata A yang warna kuning, ya. Dan cocok ya. Bagian belakang 1 per A kuadrat, 1 per A kuadrat. Yang bagian depan A dikuadratkan A kuadrat. Yang tengah 2 dikali A kuning dikali 1 per A, A-nya coret, dapat 2. Maka hasilnya adalah P-nya itu A, Q-nya 1 per A dalam kurung kuadrat. Gampang ya? Oke, soal berikutnya. Nih, naik level lagi. Ya. Patokannya sama, cuman harap hati-hati di sana minus ya, ada minus. Yang membedakan di minus 2-nya aja itu. Lainnya plus, ya. 49, ternyata bentuk kuadratnya adalah 7. Ini tinggal ngikutin. Minus 2 kali 7, lihat dulu tuh. Minus 14, Pak. Tapi di sana mintanya 28. Maka, yang titik-titik itu langsung kalian isi 2X. Betul kan? Angkanya dulu deh. Minus 2 kali 7, minus 14. Dikali 2, minus 28. X-nya gimana? Ngikut. Dan, bagian depannya cocok ya. 2XY dalam kurung dikuadratkan 4X kuadrat Y kuadrat. Maka A-nya sama dengan 2XY, B-nya sama dengan 7. Ya, seperti itu. Sangat mudah bukan? Anak-anakku sekalian, bagaimana dengan jebret kita hari ini? Semoga kalian makin mantap ya dalam belajar aljabar. Ada banyak hal lagi berkaitan dengan aljabar di pertemuan-pertemuan virtual berikutnya melalui channel ini. Dan saya ingin memberikan satu buah pantun. Soal aljabar bisa dijebret. Teruslah belajar supaya tidak forget.
Demikian dari saya, salam sehat, salam bineka.